Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Bukan kita saja, anak kita, orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang ke-4. Apa nih Pak? Apa Pak temanya? Ayo. Kisah. Wah, Pak Haji udah lupa nih Pak Haji nih. Kisah ya. Bahasa tadi paham tuh, kisah. Kisah Islami. Saya pernah membaca WhatsApp grup Mushola Al-Musyarrafah yang di-share oleh Pak Haji kalau nggak salah. Mohon izin Pak Haji, saya sampaikan kisah tentang Bal'am bin Ba'urah ya, Pak Haji ya? Pak Haji yang nge-share ya? Luar biasa nih. Ini kisah ini dalam Al-Quran ada, yaitu surat Al-A'raf. Jadi cerita ini berdasar pada surat Al-A'raf ayat 175 177. Dalam surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa itu ada seorang yang luar biasa ilmunya. Saking kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya ini dikabul terus, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Namun pada akhirnya orang ini ya, yang telah Allah berikan pengetahuan yang luar biasa, ya, kemuliaan lah. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan, tergoda ya orang ini, maka menjadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Punya ilmunya luar biasa itu. Istilahnya sekarang itu ulama besar, ulama sakti lah. Ulama karomah di zamannya Nabi Musa. Inilah yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Ustaz Warto paham nih sejarah. Ya Ustaz Warto ya? Ada Ustaz Warto ya sejarahnya ya? Bal'am bin Ba'urah itu adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wah, luar biasa keilmuannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengijabah terus doanya. Saking kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dikaruniai ilmu, nama-nama Allah yang mulia, dan berbagai kelebihan lainnya, sehingga doanya itu makbul, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya ini melakukan perjalanan dari Mesir
Ini saya ngutip dari Pak Haji nih yang di-share ke WA. Mohon maaf Haji, saya izin lagi ya. Mohon ridhonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nabi Musa ini alaihissalam dan rombongannya itu melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau lantas singgah di tanah Bani Kan'an. Nah, Bani Kan'an ini tempat di mana Bal'am tinggal. Gitu. Situlah Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya berhenti itu di situ. Ada sebagian lagi mengatakan pasukan Nabi Musa dan rombongannya di tanah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Lantas melihat kedatangan Nabi Musa bersama orang-orang pengikutnya itu, orang-orang saleh lainnya, penguasa di situ dan beberapa orang pemuka kabilah tersebut merasa terancam kedudukannya. Ini versi Pak Haji ini bukan perang ini kayaknya. Sebagian lagi pasukan Nabi Musa dan rombongannya itu. Sehingga pemuka kabilah tersebut merasa terancam kedudukannya. Nah, mereka para penguasa yang zalim ini dan beberapa orang pemuka kabilah yang merasa terancam kedudukannya ini meminta kepada sahabat Bal'am. Begitu. Kenapa? Karena dianggap Bal'am ini doanya makbul. Jadi penguasa itu mendekati siapa Pak? Bal'am. Itu bekas begitu tuh penguasa itu. Penguasa zalim ini kemudian meminta kepada Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Ini karena dengki tadi kan, takut terancam kedudukannya diambil alih. Mereka lantas mendatangi Bal'am seraya berkata, wahai Bal'am, ya, penguasa ya, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Begitu. Dan kami kaummu, wahai Bal'am, kami itu kaummu. Engkau adalah orang yang terkabul doanya. Dirayulah. Gimana caranya supaya Bal'am mau? Berdoalah kepada Allah gitu, agar menimpakan keburukan pada mereka itu. Musa dan rombongannya gitu. Ngomong sama Bal'am. Karena lihat Bal'am ini doanya istajablah. Pada awalnya Bal'am ini menolak, enggak, saya tidak berani. Kenapa? Karena Bal'am sadar benar bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah yang berada di jalan kebenaran. Tahu persis itu Bal'am itu. Utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu pasti dibantu sama malaikat. Begitu kata si Bal'am itu. Karena itu kata Bal'am, tak mungkin memusuhi Nabi Musa pengikutnya begitu. Nggak bisa dah, nggak berani saya. Lantas Bal'am berkata kepada penguasa itu, meminta tolong itu, celaka kalian. Nabi Allah itu, kata Bal'am itu, dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Karena dia merasakan sendiri gitu. Dijaga, doanya makbul kan dia. Celakalah kalian kalau seperti itu niatnya kepada Nabi Musa. Nabi Allah itu dijaga oleh malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin gitu.
Aku mendoakan keburukan atas mereka. Sedangkan kelebihan yang aku dapat ini, yang aku miliki ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Bal'am nih, prinsipnya teguh sih. Pertama nih, teguh. Wah, tak tergoyahkan. Jika aku berdoa kepada Allah supaya berdoa keburukan untuk Nabi Musa, berikut orang-orangnya yang mengikutinya, pasti aku lenyaplah dunia dan akhiratku. Sadar benar itu Bal'am itu. Ketika memusuhi utusan Allah, berdoa keburukan, itu pasti akan binasa semuanya. Dunianya binasa, akhiratnya nggak dapat. Namanya ulama, agamis luar biasa, sakti lagi Bal'am. Tahu persis. Singkat cerita, akhirnya apa? Dibujuklah gimana caranya Bal'am mau. Lewat siapa Bu kira-kira? Istrinya. Gitu. Makanya Bu, istri itu luar biasa pengaruhnya kepada suami. Ya. Janganlah ya. Apa bahasanya itu? Nyuruh-nyuruh keburukan, jangan. Bal'am ini tadinya kuat teguh. Tidak, enggak mungkin saya akan mendoakan Nabi Musa keburukan. Pasti dijaga oleh malaikat dan orang-orang beriman begitu. Dan kalau saya mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan rombongannya itu, pasti saya akan lenyaplah semua yang aku miliki, dunia dan akhiratnya. Sadar benar, kuat prinsipnya. Lantas apa? Dibujuklah lewat istrinya. Datanglah penguasanya, itu adalah nanti saya kasih jabatan, kasih harta, hidupmu mewah lah gitulah, dunia. Istri itu begitu Baji ya, tergoyah Baji ya. Akhirnya apa? Istrinya pun tergoyah. Ketika istri tergoyah, kira-kira gimana Bu? Merayu suaminya, gitu kan? Akhirnya apa? Dirayu-rayulah. Gimana caranya istri itu tahu persis Pak Haji ya, cara menggoyahkan suami biar dapat harta banyak, itu bisa aja gitu soal istri. Akhirnya apa? Goyahlah Bal'am atas rayuan istrinya, dan penguasa itu yang memberikan jabatan, harta. Saya masih ingat itu ceritanya Ustaz Wanoto Nasulibat. Jangan cinta dunia, dunia jangan taruh di hati katanya. Ya Ustaz Wanoto ya, di mulut saja. Jangan sampai nongkrong di hati. Jadi katanya begitu. Kalau udah cinta dunia begini, istrinya cinta dunia, suaminya teguh tadinya, itu bisa goyah itu. Dan harus diakui itu kehebatan istri itu bisa itu menggoyahkan suami yang teguh prinsip itu. Ya Bu ya, janganlah apa namanya nyuruh-nyuruh suami suruh bahasanya, mohon maaf ini korupsi lah, bohong lah, jangan. Tergoyah itu biasanya kalau suami itu. Akhirnya apa? Iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Istrinya dukung. Saya jujur Bu ya, saya bisa S2 itu karena dukungan istri. Kalau istri nggak dukung saya nggak mau. Gitu. Ya diantaranya begitu tuh. Saya ngerasain bener itu. Istri itu luar biasa pengaruhnya itu. Akhirnya apa? Bal'am bin Ba'urah pun lantas bergabung bersama penguasa zalim. Begitu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala lantas mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Saya benar gitu. Singkat cerita, akhirnya apa? Bal'am sepakat, ya sudahlah kalau begitu. Berkilah Bal'am naik bukit. Di sini Bukit Husban namanya.
Terlihatlah dari atas bukit itu Nabi Musa berserta rombongannya berkemah, mungkin bertempat di situ. Terlihat. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan rombongannya, pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, ini keledai menderum. Apa menderum, Baji? Nggak mau ya. Menderum. Bahasa Tegalnya apa menderum? Penonton. Saya nggak tahu. Rengek. Nggak mau, ogah gitu ya. Tak mau jalan keledainya ini. Akhirnya Bal'am pun turun, pukullah itu keledainya. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena dipukul keras, keledai pun akhirnya berdiri. Menderum itu berarti duduk ya, nggak mau jalan, duduk dia. Lantas dipukul keras, baru keledai pun berdiri. Namun baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti lagi. Ini luar biasa keledai ini. Lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu nggak mau jalan lagi gitu. Ketika ia kembali akan menyiksa keledainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan keledai itu bisa bicara. Kalau Allah sudah berkehendak beda ya. Keledai bisa bicara. Yang kemarin saya sampaikan, kulit pun bisa bicara. Sampai kulit ngomong karena Allah mengizinkan untuk berbicara. Pernah saya sampaikan di sini. Keledai itu berkata, "Celaka engkau wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi?" Gitu. Keledai itu. Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Jadi keledai ini dengan izin Allah bisa bicara dan bisa melihat malaikat di depannya menghalangi gitu. Apakah kau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Namun Bal'am yang hatinya sudah tertutup, tadinya berjaya, tertutup, tergoda oleh harta dunia, jabatan, tak peduli, terus dipukulinya terus keledainya itu. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya membiarkan keledai itu berjalan sesuai dengan yang diminta oleh Bal'am ini, hingga sampailah ia di hadapan Nabi Musa dan kaumnya itu. Kemudian Bal'am pun mulai berdoa di situ. Berdoa keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya itu. Namun apa yang terjadi? Allah, manusia punya rencana. Allah yang punya keputusan. Di saat Bal'am mendoakan keburukan kepada mereka, kesilap lidah apa sih Pak Haji? Salah doain. Jadi mendoakan keburukan kepada mereka, justru Allah Subhanahu wa taala memalingkan lisannya. Lisan itu keseleo, apa sih keseleo ya? Salah ngucap. Itu nyata itu. Di Indonesia pernah Pak Haji ya? Ulama sama Pak Haji? Yang salah doa itu. Mana tahu? Mana tuh ngantuk, selama orang ngantuk ini. Aduh, lihat cerita ya, masalah orang ngantuk Pak Haji. Kasih kopi Pak Haji. Lidahnya kesleo, salah ucap. Harusnya mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan pengikutnya, namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala salah doa. Mendoakan keburukan kepada penguasa dan kaumnya yang zalim. Allah kalau sudah berkehendak bisa kesleo lidah, salah ngucap.
tanpa sadar itu. Jadi rencananya mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan pengikutnya itu, justru Allah Subhanahu wa taala mendoakan keburukan kepada penguasa yang zalim dan kaumnya itu. Tidaklah ia mendoakan, begitu sebaliknya ketika dia mendoakan kebaikan untuk penguasa dan pengikutnya kaumnya itu yang zalim itu, Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan kekuasaannya, lidahnya keselio, salah ucap, malah justru mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa dan kaumnya itu, rombongannya itu. Melihat doanya berbalik, hei Balaam, salah doa. Salah doa imannya. Kamu salah doa, cara ngucap itu. Kaumnya itu langsung protes itu. Wah, bahaya ini. Doa. Dia tahu proses kaumnya itu kalau doanya Balaam itu mustajab, makbul. Beliau doanya terbalik doanya ini. Allah punya kuasa ya. Lidahnya salah ngucap itu. Kaumnya langsung protes, "Wahai Balaam, apakah kau tahu apa yang kau lakukan itu? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan untuk mereka dan engkau mendoakan keburukan untuk kami." Lantas Balaam menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai, di luar kemampuanku wahai kaum. Inilah sesuatu yang telah Allah tentukan." Sadar benar itu Balaam itu. Ulama dia. Inilah wahai kaumku yang tidaklah aku kuasai. Saya nggak punya kemampuan itu tuh. Gitu. Lidahnya keseleo, salah doa. Gitu. Nah, di cerita ini kemudian lidahnya Balaam ini ada sebagian kemudian mengatakan lidahnya menjulur sampai ke dadanya, gitu. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat, tidak tersisa lagi." Terus dendamlah begitu. Siapa nih? Balaam ini kemudian sudah tertutup buta. Nah, saya coba tambahkan pada sampai situ. Nah, dibuatlah tipu daya Balaam itu supaya Nabi Musa dan pengikutnya tergiur dengan dunia. Akhirnya apa? Di sebagian cerita ini mengadakan tipu muslihat. Nah, di antaranya adalah dengan wanita-wanita yang cantik-cantik dikirim ke rombongan pengikut Nabi Musa. Ada sebagian kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa tergiur dah di situ. Terjadi perbuatan berzina di sana sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak menuruti perintah Nabi Musa itu, dicoba oleh Balaam, tipu muslihatnya Balaam itu, kaumnya pada istilahnya tergiur dengan wanita, terjadi perzinahan, penyakit menular pun merah, sampai kemudian menewaskan lebih dari 70 orang. Nah, inilah orang yang tadinya seorang alim, ulama besar di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang doanya makbul, lantas karena bujukan oleh dunia, tergiur oleh dunia, mengikuti bujukan dari kaum yang zalim, penguasa yang zalim. Ini diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177, sehingga Allah dalam sambungan ayat 176-nya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, "Dan kalau kami mengendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi ia cenderung kepada dunia,
dan menuruti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya. Anjing seperti itu. Sekalipun penguasa pejabat itu tidak menawarkan, ngemis-ngemis lah bahasanya, apa sih ini, menjilat lah, itu kayak anjing itu. Ya. Demikianlah itulah perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ini kepada Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Musa ini untuk apa? Biar bisa mengambil pelajaran. Faqsasal qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sa'a masalal qaumal ladzi kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat kezaliman. Mudah-mudahan ya, jangan sampai dah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, semua anak kita, ada anak kita yang murtad, ya, mengingkari ya ayat-ayat Allah, jadi orang yang kafir. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua semuanya lah zuriyah kita sampai akhir hayat hidup kita semuanya jemaah Rasulullah Musyarrafah, Allah jaga keimanannya. Jangan sampai kita meninggal dunia nih, keturunan kita ada yang kafir, ya Allah, kita nangis di alam kuburnya. Makanya doa itu, Rabbis anni muqimas shalah wa min zurriyyati wa min zurriyyati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kemudian kita menjual keimanan kita karena harta dunia. Subhanallah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Allahumma rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman wa bisana ya Allah. Qimas salat wa min dzurriyyatina ya Allah. Khususan jemaah Rasulullah Musyarrafah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ya Allah dengki dengan sesama orang beriman ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami semua ya Allah, keimanan kami, keislaman kami ya Allah, dan keturunan-keturunan kami ya Allah sampai akhir hayat dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.